Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sagung para bapak ibu ingkang winengku ing karaharjan, alhamdulillahirabbil alamin. Pamuji syukur kunjuk wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala dene panjenengan kula ing enjang menika Ahad Surya kaping 28 November warsa 2021 kepareng tindak Masjid At-Taqwa saperlu salat subuh kanthi jamaah ingkang angka kalih tumuli kalajengaken thalabul ilmi. Mugi pangangkah salat subuh panjenengan kula katampi wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala lan ingkang angka kalih kanthi thalabul ilmi menapa ingkang dados ngendikanipun Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berangkat dari tempatnya masing-masing untuk mencari ilmu, insyaallah Allah mudahkan untuk masuk surga. Kenging napa kagampilaken badhe lumpet wonten swarga awit sak paripurnanipun. Jadi setelah kita belajar insyaallah akan tahu hak dan batil, kita akan milih yang hak. Mengerti tentang yang sunnah dan yang bid'ah, kita akan memilih yang sunnah. Mengerti yang dhulumat wan nur, kita akan memilih yang nur dan sebagainya. Sehingga setelah kita pilih yang baik-baik, pilih yang sunnah-sunnah, pilih yang bercahaya, sehingga betul-betul kita dengan berakhir yaitu yang sering kita sebut dengan husnul khotimah. Dan barang siapa yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah, fa ma'wahu al jannah, maka tempat tinggalnya adalah di surga. Bapak Ibu yang berbahagia, pada pagi hari ini nanti sampai jam 5 lebih 15 menit kurang lebih insyaallah akan kita sampaikan kaitannya dengan keluarga, kaitannya dengan sakinah yang mungkin dulu pernah disampaikan beberapa asatidz yang lainnya. Bapak Ibu yang berbahagia, yang di depan saya ada dua sumber. Yang pertama tafsir Thabari pada juz yang ke-10 yang ada kaitannya dengan ayat yang sudah kami baca tadi, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Yang ayat ini sering dibaca oleh para naib di kantor urusan agama di kecamatan-kecamatan, yang juga sering disampaikan oleh para mubalik ketika ada manten. Kemudian yang kedua ada buku Tuhfatul Arus au Zawad Islami As-Sa'id, yaitu sebuah pernikahan Islam yang insyaallah akan menghantarkan kepada kebahagiaan. Dari kedua sumber itu kemudian kami oret-oret dalam bentuk tulisan yang memang tidak sempat kami ketik. Bapak Ibu yang berbahagia, intinya kita akan belajar tentang sakinah. Kalau di dalam surat Al-Fatah itu disebutkan,
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Baik yang ada di surat Al-Hujurat surat Ar-Rum ayat 21 maupun yang tertulis dalam surat Al-Fath ayat 4 ini, kedua-duanya mengandung kalimat yang kalau Ar-Rum litaskunu ilaiha, kalau yang ada di Al-Fath anzalas sakinata fi qulubil mu'minin, dialah Allah yang menurunkan ketentraman, ketenangan di dalam hati orang-orang yang beriman. Maka kita akan menggabungkan kalimat litaskunu ilaiha dan kalimat as-sakinah. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau kita merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran di antara yang sudah kami baca tadi, ada kalimat sakinah itu muncul di 5 ayat. Pertama Baqarah 248, kedua Taubah 26, ketiga Taubah 40, keempat Al-Fath ayat 4, yang kelima Al-Fath 18. Nah, kalau kita merujuk kepada Al-Baqarah 248, itu kaitannya dengan peperangan antara Musa, Harun, kaitannya dengan Talut, sehingga namanya dunia perang pasti saling tidak nyaman hatinya, dan namanya dunia perang pasti saling merasa ketakutan. Akhirnya Allah memberikan sakinah, ketentraman kepada Musa dan Harun. Ini Al-Baqarah 248. Kemudian At-Taubah 26, kaitannya dengan perang Hunain. Allah yang menurunkan ketenangan kepada kaum muslimin, sehingga ketika peperangan itu memang Allah menurunkan malaikat-malaikatnya sehingga juga dimenangkan kaum muslimin, sehingga kaum muslimin yang dipimpin Rasulullah tidak gentar. Kemudian Taubah ayat 40 kaitannya dengan hijrah. Saat itu Rasulullah SAW berada di Gua Thur. Jadi kalau kita berada dari Mekah, kemudian kita menuju ke arah selatan, nanti kanan jalan itu ada Gua Thur, yang tempat itu digunakan Rasulullah beserta Abu Bakar menjelang hijrah dari Mekah ke Madinah. Sebenarnya Madinah itu letaknya di utara Mekah, tetapi mengapa Rasulullah justru dari Mekah, dari Ka'bah menuju ke arah selatan, ternyata dalam rangka mengambil strategis yang saat itu kemanusiaan Rasul dan Abu Bakar muncul. Sepertinya khawatir juga, jangan-jangan kaum Quraisy, kafir Quraisy ini mengetahui tentang apa yang akan dilakukan Abu Bakar beserta Rasulullah untuk berangkat ke Al-Madinah, sehingga ada kalimat yang muncul kemudian, kamu jangan takut, sesungguhnya Allah beserta kita. La tahzan innallaha ma'ana. Namanya orang takut pasti susah, maka Allah yang menurunkan sakinah fi qulubihim, Allah yang menurunkan ketenangan dalam hati Rasulullah dan Abu Bakar. Dan yang terakhir berkaitan dengan Al-Fatah ayat yang 4 yang sudah kami baca tadi, wallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah yang menurunkan ketentraman, ketenangan dalam hati orang-orang yang beriman.
Ini kaitannya dengan perjanjian Hudaybiyah ketika Rasul hendak berangkat dari Mekah ke Madinah yang akhirnya Rasul menetap di kota Madinah. Intinya kalau kita berbicara kepada sakinah di sini dari 5 ayat ini berkaitan dengan ketidaknyamanan, kegundah gulaannya hatinya karena berpapasan dengan dunia lawan. Tapi ketika kita mempelajari Ar-Rum 21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan dari tanda-tanda kebesaran Allah, an khalaqalakum min anfusikum, Allah ciptakan kamu semuanya, yaitu awalnya memang dari Adam dan Hawa. Setelah dari Adam dan Hawa, kemudian min ma'ir rajul wal mar'ah, dari air seorang laki-laki dan air seorang wanita yang dalam bahasa biologi sering disebut dengan sperma dan sel telur. Litaskunu ilaiha, agar kamu bisa sakinah, bisa tentram dengannya. Tapi ternyata banyak tafsir yang termasuk yang saya bawa Tobari ini, agar kamu cenderung kepada istrimu, agar istrimu cenderung kepada kamu. Jadi adanya atfu bainakuma, adanya kelemah lembutan, adanya keterpautan, adanya kesenangan, adanya kebaikan antara kamu berdua. Jadi ternyata memang laki-laki membutuhkan wanita, wanita membutuhkan laki-laki, sehingga kedua-duanya saling membutuhkan. Wa ja'ala bainakum, dan Allah yang menjadikan di antara kamu mawaddatan wa rahmatan, Allah yang menjadikan di antara kamu berdua saling mencintai dan saling berkasih sayang. Ini kalau kita tinjauan akidah, yang menjadikan saling mencintai itu Allah. Jadi walaupun dalam hadis Nabi dalam buku Tuhfatul Arus disebutkan tungkahul mar'atu li arba'in, dinikahinya seorang wanita karena 4 alasan. 1, li jamaliha, mungkin karena kecantikannya, tentunya dapat orang yang bagus. Wali nasabiha, karena keturunannya yang putri yang baik-baik, sebagaimana mungkin keturunan Ibrahim itu luar biasa ibu-ibu. Jadi ternyata Ibrahim itu punya anak namanya Ishak jadi nabi. Ishak mempunyai anak seorang laki-laki Yakub. Yakub juga jadi nabi. Yakub punya anak seorang laki-laki namanya Yusuf. Yusuf jadi nabi. Maka sampai Rasul mengatakan ketika ditanya sahabat Nabi, Ayyun nasi akram ya Rasulullah, orang yang paling mulia itu orang yang seperti apa ya Nabi? Sampai Nabi mengucapkan Yusuf ibnul Karim, ibnu Khalilullah. Ya Yusuf, kan Yusuf itu anak seorang Nabi yang sangat mulia, yaitu Yakub. Yakub anak seorang Nabi yang sangat mulia, yaitu Ishak. Ishak anak Nabi seorang yang mulia dan kekasih Allah, namanya Ibrahim. Coba ibu-ibu, mbah buyute Nabi, bayi Nabi, bapak Nabi. Luar biasa, ini sebuah keturunan trah atau keturunan atau keluarga besar yang luar biasa, keturunan jadi trah Nabi. Maka kalau kita yang pernah di pondok pesantren, kadang-kadang kita mendapatkan sebuah trah kiai. Kalau kami ngisi di Bener, Klaten, itu ada trahnya trah tukang wakaf. Ada Bapak Edi, itu wakaf Masjid Al-Ghufar. Ada itu kakak adik dengan Pak Mustaqim. Pak Mustaqim wakaf di Masjid Al-Mu'min. Ada dengan Bapak Dokter
dokter pria apa itu? Yaitu dokter itu juga wakaf. Artinya satu keluarga hampir semuanya muwakif. Jadi keluarga muwakif. Kadang-kadang kita dapatkan ini keluarga guru dari mbah buyute, anake, putune buyute guru. Ini ada keluarga muwakif, ada keluarga kiai, ada keluarga guru ngaji dan sebagainya seperti itu. Nah, ini keluarga Ibrahim itu keluarga Nabi. Maka kalau bisa memang keluarga kita seperti keluarga Ibrahim, ya Allah, mbah buyute Nabi, mbahe Nabi, bapake Nabi, Yusuf sendiri jadi seorang Nabi. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, kalimat litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah yang menjadikan saling mencintai. Sekali lagi, walaupun bagus untuk bagus rung karuan, itu pasti tentrem, sakinah, mawaddah warahmah. Kemudian walaupun sesama nasabnya orang baik mendapat orang baik juga belum tentu. Berapa banyak kasus dari orang-orang yang baik, nasab yang baik juga ada juga yang di tengah jalan tidak baik. Kemudian yang ketiga, barangkali karena limaliha, sugih entuk wong sugih urung tentu juga. Kemudian yang terakhir, memang yang terpenting adalah terakhir, walidiniha, karena unsur agama. Maka karena unsur agama orang menjadi tahu yang menjadikan sakinah itu Allah, kita itu mau menjalani. Belum tentu. Kata-kata kula njenengan sami nate mirsani nggih. Ya Allah, sing putih wayune kaya ngono kok sing linang nyuwun ngapunten nggih. Ora pati nggenah wajahe. Tapi mengapa kok sakinah ya? Ya karena yang menjadikan sakinah itu Allah, bukan karena enggak begitu orang genah tadi mendapatkan ayu banget ti. Kadang wonten ingkang mekaten. Nah, dibalik juga ya Allah, yang satu sugih biyangeti. Kok yang satu mung sepeda ontel wi hari kini saya nganggo jengki. Isih nganggo jengki, regane 120.000. Nah, kadang-kadang muncul kalimat sugih karo miskin pun ternyata juga ada yang sakinah. Kemudian dari sisi kecerdasan, ya Allah, sing siji mung lulus SD, padahal yang satu lulusan luar lo, MBA lo. MBA dapat SD, tapi ternyata ya sakinah juga, nggak ada masalah. Maka ternyata kita berbicara tentang tauhid rububiyah, wa ja'ala bainakum mawaddah, memang yang menjadikan saling mencintai itu Allah. Saling mencintai Allah, kemudian rahmah, kasih sayang. Ini diantaranya pelajaran akidah bahwa Allah yang menjadikan sakinah, mawaddah, warahmah. Itu pertama. Yang kedua, syaratnya dalam membentuk keluarga sakinah, mawaddah, rahmah, ada bahasan yang nomor 2. Sakinah itu terwujud dengan adanya mawaddah, ketika suami mencintai istri, istri mencintai suami, bapak ibu mencintai anak-anaknya, anak-anak birrul walidain, itu menjadi sakinah. Karena sakinah itu ketentreman, tumaknina, wakor, tidak gundah gulana. Jadi nyaman di rumah, nyaman ketika bertemu dengan keluarga. Saya sampaikan kepada para bapak ibu sebagai materi tambahan, la yural mu'min illa fi thalathati mawatin. Tidak akan kelihatan hidupnya seorang mukmin untuk mengisi waktu itu kecuali di 3 tempat. Fil baitil ladzi yasturu biha. Sebaiknya orang mukmin itu lebih banyak berada di rumah, yang rumah itu dia yasturu biha, yang dia menggunakan sater, artinya yang berada di rumah, kemudian yang rumah itu dibangun dengan keluarga. Yang kedua, au fi masjidin ya'muruha, atau dia kalau nggak di rumah ya di masjid. Atau yang ketiga, fil aisi ya'ishu fi, atau fil ma'is, atau di tempat kerja, fil ma'mal, di tempat kerja sehingga dia bekerja. Maka seorang mukmin itu kehidupannya mung dari 3 tempat. Nek rano ngomah,
ya ana masjid. Ora ana masjid di tempat kerja. Sehingga kalau nyari itu gampang, paling di tempat kerja, Bu. Mboten nonton niku pun kula padosi. Nggih, paling di masjid. Teng masjid nggih pun kula padosi. Oh, paling nggih teng omah. Oh nggih. Gampang nyari orang mukmin itu ora nang omah berarti nang masjid, ora nang masjid tempat kerja, ora nang kerja pasti di antara 3 tempat. Tetapi kalau kita goleki nang omah ya ora ono. Nang masjid ya ora ono, tempat kerja ya ora, gek nondi. Kok gek nang perapatan. Kok gek nang pertelon. Maka seorang mukmin kalau menghabiskan waktu lebih dari 3 tempat itu, madino-dino, minggu-minggu, apalagi bertahun-tahun itu sebagai pertanda keluarga itu pasti tidak sakinah. Nang omah ora kerasan, nang masjid ora kerasan, di tempat kerja ya ora kerasan. Lek kekerasane nang endi? Sakinahnya di mana? Maka ternyata tempat sakinah itu hanya 3. Nek ra nang omah ya nang masjid, ra nang masjid di tempat kerja. Maka sakinah itu, ketentreman itu muncul hanya di 3 tempat. Ketika tidak ada di 3 tempat, pasti keluarga yang di rumah juga nggak sakinah. Karena sakinah itu nggak bisa berdiri sendiri. Saya nyaman, tapi istri saya nggak nyaman, sehingga keluarga itu tidak sakinah. Suami istri nyaman, tenang, tidak ada masalah, tapi anaknya ada masalah. Kena kasus narkoba misalnya, nggak nyaman, akhirnya satu keluarga juga nggak nyaman. Maka ada istilah anak pola bobok keprada. Yang punya masalah anak, tapi untuk menyelesaikan masalah itu ternyata bapak harus wirawiri ke kantor polisi. Sehingga antara anak, ibu, bapak, 3 elemen yang tidak bisa ditinggalkan untuk mendapatkan sakinah mawaddah warahmah. Bapak ibu yang berbahagia, kaifiyatu bina ilusroh as-sakinah, bagaimana membentuk sebuah keluarga yang sakinah. Setiap orang, kullu insanin yarju sa'ada fid daraini, setiap orang, setiap personal pasti punya angan-angan untuk bahagia, baik bahagia di dunia maupun bahagia di akhirat. Fid daraini, atau daraini diterjemahkan baik bahagia jasadnya, awak yo sehat, atine yo seneng. Wong niku anggere awak sehat, ati seneng is pol. Randi duit ra apa-apa yuyu, sing penting awake sehat, atine seneng. Kan ngoten. Lah saiki kerja ngendi bapake di masa pandemi ini? Lah nggih kadang entuk, kadang mboten, yo ora masalah yo, ora masalah Mbah. Bapake kadang kerja, kadang ora apa-apa. Sing penting sehat karo atine seneng. Kan ngoten. Apapun alasannya ora masalah, Dik, sing penting awak iki sehat, atine seneng. Sehingga kalimat awak sehat, ati seneng itu 2 hal yang memang tidak bisa dipisah. Maka kesehatan jasmani dan rohani ini penting. Kesehatan rohani dan jasmani penting, kemudian hidup mulia dunia dan akhirat itu penting. Ada sebuah doa yang saat itu dilantunkan oleh Aisyah. Allahumma rzuqhu amwalan, Allahumma atilhu umrotan. Ya Allah, semoga saudaraku ini panjenengan beri harta benda yang melimpah. Ya Allah, semoga saudaraku ini diberikan umur panjang. Kemudian doa itu didengar oleh Rasulullah. Kemudian Rasul mengatakan, ya Aisyah, doa itu bagus karena pengen harta yang banyak. Yang kedua, umur yang panjang. Doa itu bagus, tapi lebih bagus lagi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rezekine akeh apa sithik ora masalah, sementing dunya bahagia, akhirat bahagia. Umur panjang itu ya penting, tapi lebih penting lagi umur pendek, umur panjang, remaja meninggal, dewasa meninggal, atau tua meninggal ora masalah. Sing penting dunyane seneng, akhirate seneng, dunya bahagia, di akhirat bahagia. Sampai Rasul mengatakan seperti itu, artinya bahwa jauh lebih penting Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah anugerahkan kepada kami di dunia ini kebaikan dan di akhirat kebaikan. Ternyata umur panjang bagus,
Tapi apa arti sebuah umur panjang kalau dunyane ora seneng, ora penak, ora nyaman? Apa arti harta benda yang melimpah kalau memang nggak nyaman juga? Maka Rasul mengingatkan kepada itu bagus, namun lebih bagus lagi doa sabu zakat. Maka ketika kita tawaf itu, ketika kita sudah sampai rukun yamani, sampai hajar aswad, yang kita baca adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan itu Indonesia sering disebut dengan istilah doa sapu jagat. Selebihnya mungkin bisa kita gunakan untuk zikir-zikir yang lain. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah huwallahu akbar. Terus tapi begitu sampai rukun yamani lagi, sampai hajar aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Seandainya kula panjenengan sami ora apal donga 7 putaran, putaran pertama ndonga apa, 7 putaran kedua ndonga apa, putaran kedua tiga apa, pun Rabbana atina terus enggak masalah. Begitu. Niku kan sebetulnya doa pertama, kedua, ketiga, keempat itu untuk mengingatkan kita sudah putaran keberapa ya. Maka ada juga engkang mboten mawi buku doa, ini putaran pertama, kedua, mung mindah karet, pindah. Ya, wis untuk sak putaran, pindah meneh 2 putaran. Biar kita bahwa iki pindah kabeh berarti 7 putaran. Kita aja. Tetapi intinya adalah pada doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian bagaimana membentuk keluarga yang sakinah tadi dari kalimat litaskunu ilaiha, agar muncul ketenangan, ada muncul keamanan, ada muncul kasih sayang. Maka ada beberapa tip. Satu, sebelum tip-tip kita akan membuka beberapa tafsir. Yang pertama tafsir Taisir Karimur Rahman yang ditulis oleh As-Sa'di. Beliau menyebutkan bahwa az-zawat minal asbab al-jalibah alal mawaddah warahmah. Pernikahan itu menjadi penyebab datangnya kasih sayang, dan datangnya kecintaan. Dan ternyata iya Bu, tidak ada orang yang lebih mencintai suami kepada istri, istri kepada suami. Begini, tidak ada orang yang melebihi cintanya istri kepada suami, cintanya suami kepada istri di luar keluarga. Jadi wonten ingkang ya bapak seneng karo kita ya birrul walidain, kedua orang tuanya ya seneng kepada tetangga, seneng kepada saudara. Tapi senengnya itu yang kadang-kadang menglahir, nggak sampai urusan batin. Tapi namanya suami mencintai istri, istri mencintai suami itu lahir dan batin. Maka kula sering matur nggih, ya ketika gandengan tangan tuh jangan ketika dari pelaminan nyuwun ngapunten, dari ruang rias menuju sasana rinenggo ngoten nggih. Para Bapak Ibu adicara ingkang sepisan nun inggih mijilipun risang penganten kekalih saking papan busana utawi tumuju wonten papan palenggan ingkang sampun miniji. Ya enggak hanya gandeng tangan itu mulai dari tempat busana sampai tempat duduk sasana rinenggo. Ya nek iso orang keluarga itu ya ketika itu ya gandeng tangan. Ketika habis nikah juga gandeng tangan, malamnya sholat 2 rakaat terlebih dahulu, kemudian istrinya sebagai imam. Itu insya Allah awal dari sebuah kebahagiaan. Jeng nek empun sepuh, mbah arep nondi tak gandeng, langkon nek tiba nang kamar mandi piye. Ya kudune gandeng tangan tuh mulai dari nganten anyar sampai mbah-mbah, kakek-kakek, nenek-nenek. Kan ngoten. Ben mbah wis tuwa, tiba mbok ben tiba. Mesake lah.
Nggih, kudune sakinah mawaddah rahmah memang sampai tua. Ya Allah, coba kowe ora kesengsem kayak Mbah Buyut kakung karo Mbah Buyut Putri, sakinah tenan lha ngopo kok ngerti sakinah. Lah gandengan tangan, arep metu digandeng, arep lebu digandeng, nang kamar mandi gandeng-gandengan. Ya betul nek ora gandeng-gandengan tiba. Dan memang itu masruk. Nek orang Jawa sampai mengatakan sampai tua kiken-kiken ninen-ninen. Kalau kita tidak segera kiken-kiken ninen-ninen sampai nanti di akhirat itu. Contohnya begini, Ibu, ada kisah Atikah. Itu pernah punya suami lebih daripada 2. Beliau punya istri 2 atau 3 atau 4. Suatu saat matur kepada Nabi, "Ya Rasulullah, katanya orang bersuami istri itu di dunia sampai akhirat. Nah, kalau kayak saya itu besok gimana ya?" Lah bagaimana? Saya kan punya suami. Suami pertamaku meninggal. Terus aku dinikahi orang lagi, artinya aku menikah lagi. Terus suamiku yang kedua meninggal lagi. Terus saya nikah yang ketiga. Pertanyaanku, lah besok aku di akhirat urip dengan sopo? Maka ternyata Rasul jawabannya begini, saya baca dalam buku yang ditulis Izzuddin Balik, dalam buku Minhajul, dalam buku astagfirullah, Izzuddin Balik, dalam hadis Nabi beliau menukil begini, besok di akhirat itu, yaitu ketika di padang mahsyar sampai di surga, karena insya Allah seluruh orang mukmin itu nanti berada di surga. Mangkana akhiru kalami la ilaha dakhala jannah. Besok mantan suami kamu yang 3 itu dihadapkan kepada kamu semuanya, didatangkan kepada kamu. Maka setelah mantan suami kamu yang 3 didatangkan, siapa di antara ketiga-tiganya yang paling berbuat baik kepadamu, itu nanti jadi suami di akhirat. Maka kemudian Rasul mengatakan, khiyarukum linisaihim, sebaik-baik kamu adalah orang-orang yang berbuat baik kepada istrinya. Ketika suami sudah berbaik kepada istrinya, itulah yang langgeng sampai akhirat. Saya yakin di antara 3 mantan suami kamu itu ada orang yang paling baik kepada kamu. Siapa di antara 3 orang yang paling baik kepada kamu, itulah jadi suamimu di akhirat nanti. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu menawi kula pasami kagungan pikajengan punya keinginan menjadi suami istri di akhirat, ya suami berbuat baik kepada istri, istri taat kepada sang suami, itu nanti menjadi langgeng dunia sampai akhirat. Kemudian yang berikutnya, fala tajidu fil ghalib al mawaddah warahmah aktsar minaz zaujaini. Ternyata di realita lapangan kita tidak pernah mendapatkan orang kok lebih dalam urusan cinta, mencintai, urusan saling menyayangi di luar suami, di luar istri itu nggak ada yang melebihi suami kepada istri, istri kepada suami, suami istri kepada anak-anak. Maka cintanya istri kepada suami, suami kepada istri, kedua orang tua kepada anak itu lebih kalau itu dibungkus dalam keluarga. Bisa kita senang kepada tetangga, kita berbuat baik kepada saudara, tapi tetangga dan saudara itu tidak setebel anak suami dan istri. Nggih, pol-pole akeh tangga nalika hari raya Idul Fitri niku 50.000 pun akeh. Tapi kepada anak berapa? Nyah-nyoh. Nggih, ora hitung. Ibu, ini tanggal 28 loh, sesuk ndang 1 Desember. Lah butuh piro? Bulanane 1.250.000, uang kosnya 250, kemudian uang saku 250, 1.750.000. Ndak apa-apa, sesuk tak jikokke nang bank. Satu anak 1.750.000 dibayar. Bah, beras entek. Nah, pengen sing ndi? Raja lili apa pengen cimpat apa pengen sing apa? Ya sekali-kali raja lili toba. Lah regane piro? 15.000 per kilo. Lah nek 20 kilo ping piro? 20 kilo piro? Ya 15 ping 20, Bah. Jikok dhewe apa tak jikokke duwite? Bayar.
Namanya istri begitu, namanya anak seperti itu. Coba tonggo, Bu nyuwun kalih. Nenggen kula kan ngoten niku, Kyai kewarasan niku kadang-kadang setiap hari Selasa niku keliling dicemani. Bu, Kyai 3. Assalamualaikum. Bu nyuwun. Nah, paling 500-an. Nyewu. Wong jaluk-jaluk niku kok 5.000 arang banget tinggi. Ya memang tonggo wae ora. Tetapi nek ro bojo ro anak nyah-nyoh. Bahkan nyuwun ngapunten, Bu, besok kalau pandemi sudah selesai, mbok aku dinikahkan kaya Mase, kaya Mbake. Lah milih ngendi? Yo nek Solo tuh ada 2, Bu. Mau pilih Sababuana apa Setiawati Gentan. Ra apa-apa. Kemudian anggarane piro? Nek teng mriko nggih rata-rata 70.000 per porsi. Ya wis ngundang tamu 1.000 wae. 1.000 ping 70.000 berapa? Hah, bayar. Ya karena anak. Maka ternyata betul tidak ada sesuatu yang melebihi cintanya suami kepada istri, istri kepada suami, dan kedua orang tua kepada anak. Maka hubungan keluarga itu penting. Ini Imam As-Sa'di atau dalam tafsir Taisir Karimur Rahman. Kemudian yang kedua Al-Baghawi mengatakan ja'ala zaujaini al-mawaddah wa rahmah fahuma yatawaddani wa yatarahamani. Dijadikannya suami istri, maka muncul dari suami istri itu saling mencintai dan saling kasih sayang. Maka kedua-duanya, suami mencintai istrinya, istri mencintai suami. Maka ada istilah jenenge wong bebojoku ya ora oleh tepuk sebelah tangan. Sing lenang ngebet terus sing wedok, alah karmu Pak. Atau dibalik, sing wedok Mas ngopo? Ya ra iso, ya kedua-duanya harus saling. Ketika yang satu dipakai, Mas, apa mah? Katanya ada seorang dokter psikologi, bapak-bapak, ibu-ibu senajan jenengan niku sampun rada wis ora nom, artinya ya kalimatnya wis tuwa. Ora jane ya 55, jane 60 tahun ben ketok mesra, mbok ayo latihan bahasa Korea walaupun yang nganggonnya Jawa. Mas, iya ada apa Mbak? Biar kelihatan mesra. Maka kedua-duanya itu saling mencintai. Ora, ayo Mas, nondi. Sing siji eling kaya ayo Mas, nondi. Kan enggak nyaman, harus dibales. Ayo Mas, apa? Kemana? Harus saling kedua-duanya itu mengimbangi. Maka ketika kedua-duanya tidak mengimbangi, tidak mungkin akan terwujud mawaddah warahmah. Maka harus kedua-duanya tidak boleh tepuk sebelah tangan. Yang laki-laki senang banget kepada istrinya, sementara istrinya nggak begitu nyaman dengan suaminya, sehingga muncul, wallahi ini cerita, ini kisah bukan cerita Bu. Ada seorang laki-laki yang sudah sakit di rumah sakit. Bahkan saya menyaksikan saat itu ya memang sudah sakitnya aku dan memang akhirnya meninggal dunia. Ini ku sing nunggu niku keng estri. Nah gandeng wis rapati sehat nggih sampai gini. Ya Allah. Wit sing putri nunggu bojone kok ngene. Akhirnya dingeten-ngeten ke, ya memang tua sing lanang, sing wedok isih enom. Ning mosok lara kok dan akhirnya mati betul Bu. Kudune apa dingeten ke? Pak, ampun. Seandainya rodok tegas sithik, Pak, la ilaha illallah. Talkinkan orang lah. Ya cepat mati. Sehingga yang laki-laki ini sempat ngomong nggih, Ustaz, aku minta informasi atau minta ilmu. Orang kalau sudah ciri-ciri mau meninggal itu seperti apa Ustaz?
Sampai tanya, Ustaz, ciri-ciri orang sampai meninggal seperti apa? Jadi sudah kayaknya memang pripun nggih, saya harus meninggalkan dunia sekaligus meninggalkan istriku karena loro wis dinyeneten ki, akhirnya ya mati betul. Maka kedua belah pihak itu saling mencintai. Kemudian Ibnu Katsir mengatakan wa ja'ala bainahuma mawaddatan, artinya wa ja'ala bainahuma mahabbatan wa rahmatan, Allah menjadikan saling mencintai dan saling berkasih sayang. Maka ar-rajul yamsakul mar'ata bil mahabbah wa birahmah. Maka dalam sebuah rumah tangga itu Imam Ibnu Katsir mengatakan kalau yang laki-laki pegang istrinya itu pegang tuh dengan rasa kasih sayang dan rasa cinta. Nanti kalau yang istri pegang suaminya mungkin karena nuntun ajeng teng kamar mandi nek wedi tibon, ayo mbah tak tuntun ben ra tiba, itu yo dengan rasa kasih sayang dan rasa cinta. Itu insya Allah sampai tua pun kita sakinah mawaddah warahmah. Ora sakinah mawaddah warahmah ketika masih muda, setelah tua ben bae dhewe wis tah tuwa le. Oh, bocah kok umur 70. Ben cah tuwa ngerti kamar mandi ngendi. Ya ora ngono lah. Ndak gitu. Bapak Ibu yang berbahagia, kemudian Imam Thabari menyebutkan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan, ay ja'ala bainakum al-musaharah mawaddatan, ay tawadduna biha wa tawasaluna wa tuwasiluna biha min ajriha. Jadi Imam Thabari menyebutkan bahwa pernikahan itu kan menjadi saudara karena hubungan musyawarah, karena hubungan pernikahan. Ketika saudara berhubungan musyawarah, hubungan pernikahan, maka muncul dari keduanya saling mencintai dan saling berhubungan. Jadi ternyata hubungan muasarah, hubungan yang paling erat ya memang hubungan suami istri, hubungan bapak ibu dan anak. Maka yang kami tekankan ternyata intinya ada pada hubungan bapak ibu dan anak itu penting untuk menciptakan sebuah sakinah. Tidak bisa bapak seorang diri ibunya tidak seneng, atau ibunya yang ngebet seneng suaminya tidak seneng, suami istri senengan tapi anak-anaknya dowani orang tua, itu juga enggak menjadikan sakinah. Maka sakinah itu perlu adanya hubungan bapak ibu dan anak. Kemudian bapak ibu yang berbahagia, ciri-ciri yang terakhir min alamatil usrah as-sakinah, ciri-ciri keluarga yang mendapatkan ketentraman. 1. Ihtiramu walidaini wa aqaribihima. 1. Saling menghormati. Jadi menghormati kedua orang tuanya dan menghormati saudara-saudaranya. Maka menantu laki-laki nanti menghormati mertuanya, berarti bapak ibunya wanita. Kemudian ibu wanita, istri menghormati mertua, berarti menghormati kedua orang tuanya laki-laki. Jadi begitu. Jadi nyuwun ngapunten bahasa kasar ngaten. Bojo kula, Dik, wing ngormati bapak ibuku, lah aku ngormati bapak ibumu. Engko nek ndek duit carane akeh gantian. Kalau mau ngasih keluargaku sing akeh bapak ibu engko kowe tak kei 1 jutanya, engko kakek bapak ibuku. Engko sing akeh bapak ibumu aku. Nah niku luar biasa, Bu. Tetapi kalau yang laki-laki memuliakan bapak ibunya sendiri, yang putri memuliakan bapak ibunya sendiri, niku nanti bisa colong-colongan duit. Lah bojoku nek karo bapak ibune nyanyo-nyanyo, karo bapak ibuku pelit tok. Nek karo bapak ibuku 50.000. Ning karo bapake 1 yuta. Iku wis sing aku ngerti, sing aku ora ngerti sing langsung ditransfer piro? Mbuh. Lah nek suami istri wis enggak saling percaya, enggak sesama, keduanya tidak ada kejujuran, saling menuduh. Nek karo keluargane nyah-nyoh, nek karo keluargaku itu yang enggak nyaman. Dik, lungguh kene, mah lungguh karo bapakmu kono. Iya. Mah lungguh karo mbakmu kono.
Maka kula matur, asring matur nggih, nek sudah berkeluarga jangan bapakmu, bapakmu, bapakku. Bapakku, bapakmu, mbahmu, mbahku. Mangke terakhir ndasmu. Nggih, nyuwun ngapunten nggih. Kalau sudah keluarga itu diganti mu, diganti ta. Bapak kita, bapak lor, bapak kidul, bapak wetan, bapak kulon, bukan bapakku, bapakmu, mbahku, mbahmu, anakku, anakmu. Masa sudah keluarga kok masih kalimatku dipakai, mu dipakai, gantilah bapak kita. Penting itu. Maka untuk memberi uang saja kalau bisa gantian, aku memberi uang kepada bapak ibu, walaupun kalimatnya mungkin bapak ibu lor, bapak ibu kidul, nanti umi, istri, jenengan, kowe dek ngasih bapak ibuku. Jadi kan kita transparansi, itu jadi nyaman sehingga tidak saling menuduh. Yang kedua, hifdzul mahabbah warahmah, kedua belah pihak dan termasuk anak-anak saling menjaga kecintaan, kasih sayang dan kedekatan. Jadi terus dibangun bagaimana agar suami dekat istri, agar istri dekat suami, agar suami istri dekat anak-anak, terus dibangun. Caranya gimana? Sebagaimana kita takbir masjid, takwa membangun kecintaan kepada agar masyarakat cinta masjid, bagaimana? Supaya masjid atapkan dicintai masyarakat apa ya? Oh dikasih AC 2 PK, jumlahnya papat. 2, dipasang karpet yang bersih. 3, diadakan acara Ahad Barokah, ada makan-makan, ada minum-minum. Diadakan acara door prize. Itu nanti masjid banyak diminati orang. Tapi nyuwun ngapunten hari ini ya, misalnya ada masjid reget, kebak nyamuk, orang gelari karpet, orang no AC, jangankan AC, kipas angin wiraene. Saben pojok-pojok niku ya Allah ternyata omah angkrang, omah semut. Pengajian niku mung wong 8. Wong 8 itu anak-anak dolanan kotak infak ni ra dilarang. Klothok-klothok, "Mbah, kotak infake tiba." Astagfirullah, ki jane masjid apa Gini, kalau nate ngisi niku ngoten, ya Allah, ki masjid kok tidak terawat seperti itu. Kalau masjid seperti ini ditinggalkan masyarakat. Hari ini ada manajemen perubahan. Ketika masjid tidak memberikan pelayanan kepada masyarakat, masjid ditinggal orang kok. Oke, hari ini berlomba-lomba, masjid dikasih AC, masjid dikasih karpet yang bagus, ada makan minum, bahkan ada minuman dingin, ada tempat untuk Gojek dan Grab itu berada di depan, ada free wifi. Wah, begitu. Sehingga masjid itu banyak dihuni orang. Ning kosok wang soleh kalau wau, muadzini ya ora ono, imam tetap ya ora ono, bacaan Quran enggak bagus, nggih. Maka Bapak Ibu kalau nanti ingin mencoba untuk cari muadzin yang bagus, imam yang bagus, bagi yang belum tahu nggih, coba nanti pergi ke Masjid Namira Lamongan. Mungkin nanti ketika kita sudah ke Namira Lamongan tuh, masya Allah suara-suara imamnya itu kayak di Masjidil Haram, kayak saya sudah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, walaupun memang saya dengar ya Ustadz ini jani suaranya imam tuh biasa, cuman mic kami yang bagus, karena mic kami seharga 600 juta. Betul, di Namira Lamongan tuh mic niki tok ya 600 juta Pak. Sehingga jani suaranya imam ya biasa-biasa, tapi karena mic bagus, wah koyo Syekh Sudes. Itu begitu. Nah, ini tentang urusan masjid. Kemudian yang berikutnya, min alamatil usrah as-sakinah, ciri-ciri dari keluarga yang sakinah di antara syura bainahum, adanya musyawarah. Apa yang dimusyawarahkan? Mas, niki kan laki rame gowes, enake tuku ponik apa sing dituku merek liyane ya. Urusan gowes, urusan tuku sepeda we musyawarah, Bu. Mung urusan merek. Mas, enake omah nong ngemplak sawahan, po omah nong bandara yo. Mau tuku omah ngendi musyawarah?
Bahkan nyuwun ngapunten yang hari ini masih keluarga muda, mah enake awak dhewe iki anake 3 apa 4 apa 5 apa 6. Urusan anak berapa juga dimusyawarahkan, walaupun terakhir itu tergantung takdir Allah. Jadi punya urusan apa dimusyawarahkan, jangan sendiri. Alah dedekku dhewe, bojoku ya ora kerja. Mbok ben aku pengen erok. Walaupun bojoku pengennya beat, aku pengen erok kok. Nek kepingin yo naik, ora kepingin yo ben. Ya enggak gitu. Ya mau beli kendaraan apa dimusyawarahkan, pengen beli rumah di mana dimusyawarahkan, pengen anak punya berapa dimusyawarahkan, apapun dimusyawarahkan. Sehingga al-mustasyaru mu'tamanun. Orang yang terbiasa musyawarah itu pasti orang itu bisa dipercaya. Tapi kalau ego nganggo pendapatnya dewi, duit dewi, ndak mungkin keluarga itu akan sakinah. Karena dibatasi waktu, Bapak Ibu yang berbahagia, maka kita sampai di sini. Kemudian dari alamatu keluarga yang sakinah, saya baca satu lagi. Selain syura bainahuma, ada musyawarah kedua-duanya, yaitu tasaduq wa tukhfil asrar. Sebaiknya kedua belah pihak itu saling jujur dan menutupi kekurangan atau rahasia keluarga. Kalau sang suami punya kekurangan, sang istri punya kekurangan, jangan diubral di luar keluarga. Umpami ngeten, aku ki mung eslini gur ketoke wae, sakinah. Ning atiku ki eneke mung mawa karo geni. Lah ora mawa geni piye? Keluargane bojoku ora mutu kok. Bapake kuwi, bapake ya omahe cilik, gek nang dhuwur gunung. Lah omahe bapakku ibuku kota. Ini baru jelek-jelekin bapak ibu tentang omah. Adik-adik bojoku ora mutu. Gaweane mung njaluk terus. Lah keluargaku gaweane ngenehi terus. Liyane kuwi wo sedabrek mo. Nek tak critake, wo mbok buku iki ditulisi sak lembar ora cukup. Kekurangane keluargaku. Ning nggonku ora ana sing kurang, bapakku wonge bagus. Ibuku yayu nyatane ya nglairke aku. Lah deloken bojoku kaya raine ra jelas. Alah, kalau sudah jadi suami istri la tuqabih, jangan saling menjelekkan lah. Kalau sudah jadi suami istri saling menjelekkan pasti terjadi di tengah jalan. Ya wes nak ngono, pulangkan saja pada ayah dan ibu. Kan begitu. Sing ya wes nak ngono mulihke wae. Kowe mulih nang bapakmu mbokmu, aku ya nang bapakku mbokmu. Berarti selamat jalan ya. Selamat jalan. Ya, saatnya berpisah. Ya keluarga kok kayak tulanan anak-anak selamat berpisah. Nah kalau selamat berpisah suami istri, anak-anaknya ikut siapa? Pemilu. Siapa ikut bapak, siapa ikut ibu. Seminggu lagi bapak ibu mau datang ke kantor pengadilan agama. Siapa pilih bapak, siapa pilih ibu. Nanti yang pilih bapak ngalor, pilih ibu ngidul. Ya anak juga pemilu. Karena pembagian anak ndak dibagi. Artinya monggo kerukunan bapak ibu anak itu kita jaga, insya Allah akan mendatangkan sakinah mawaddah warahmah. Mugi mekaten riyin ingkang kula aturaken nika materi tasih panjang, mugi-mugi wekdal sanes kula panjenengan sami saged pinanggih wonten masjid menika kanthi manggih rahayu mboten wonten rubeda. Mekaten atur kawula mbok pilih wonten kalepatan nyuwun kungi pasami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.